Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cirek, kembali lagi di program Podcast Express. Kali ini saya sudah bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak RK Dadan Suryanegara. Gimana Pak, sehat kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Baik. Ya, kenapa kita podcast atau mungkin berbincang dengan Pak Dadan? Salah satu yang menjadi fokus kita itu bahwa terkait dengan sektor pertanian. Gitu. Seperti kita ketahui, pemerintah saat ini punya program terkait dengan swasembada pangan. Bahkan juga di pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk juga di Kabupaten Cianjur khususnya. Nah, kita ingin tahu nih, pandangan atau mungkin gagasan, ide dari Pak Dadan selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Kabupaten Cianjur. Gimana Pak Dadan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Ya, terima kasih Pak Dan sudah menyempatkan waktu di tengah aktivitasnya untuk di program podcast Cianjur Express ini gitu. Yeah. Ya, tadi saya sudah sampaikan tema kita kali ini terkait dengan sektor pertanian gitu. Nah, mungkin pemirsa di Cianjur Express ini mungkin banyak yang belum tahu kalau Pak Dadan juga sekarang kan duduk di Komisi 2 ya gitu. Iya, betul. Nah, itu membedakannya apa tuh Pak Dan? Komisi 2 di DPRD Provinsi Jawa Barat itu membidangi pertanian secara umum, ya, dengan 9 mitra, ada mitra dinas itu ada 9. Salah satunya adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, kemudian Kelautan dan Perikanan, kemudian Ketahanan Pangan dan Peternakan, ya, industri, perdagangan, usaha kecil, koperasi, pariwisata, termasuk kehutanan dan perkebunan. Artinya pertanian dalam artian umum itu ada di Komisi 2. Nah, kita tahu Pak Dadan sendiri kan fokus nih berkaitan dengan hal pertanian gitu. Bahkan di beberapa momen atau kegiatannya juga beberapa kali mengunjungi kelompok tani gitu kan gitu. Lalu juga kemarin juga ada penanaman padi gitu kan gitu. Nah, kita bicara mungkin secara umum dulu gitu Pak di Jawa Barat sendiri. Nah, apa sih sebetulnya sektor pertanian yang menjadi fokusnya gitu? Iya, jadi kalau secara umum di Jawa Barat ini dan Cianjur khususnya, Jawa Barat dan Cianjur ini tidak terlepas dari daerah agraris, daerah pertanian, ya. Dan permasalahan pertanian baik secara umum di Jawa Barat dan di Kabupaten Cianjur ini hampir sama permasalahan yang ada. Apalagi Cianjur yang terkenal dengan berasnya, ya. Kemudian dengan sekarang ini terkenal dengan bunganya. Oh iya, bunga hias ya, itu ya. Betul, sayurannya gitu, hortikultura. Nah, permasalahan pertanian di Jawa Barat ataupun Cianjur, pertama adalah masalah iklim, ya, yang tidak menentu, kemudian juga bencana itu menentukan permasalahan dalam pertanian. Jadi faktor alam itu menentukan juga. Menentukan iklim, bencana, begitu kan. Nah, salah satu bencana yang terus begitu adalah faktor air. Di mana irigasi sungai ya kurang tertata dengan baik. Ya, selain bencana alam dari longsor, banjir dan segala macam, tapi tidak ada longsor, tidak ada banjir. Nah, irigasi hampir semua di Jawa Barat termasuk di Cianjur ya itu juga bermasalah, baik irigasi yang primer, sekunder, tersier, ya, itu satu. Kemudian permasalahan pertanian di Jawa Barat khususnya Cianjur dan seluruh Indonesia adalah sakitnya tanah. Sakitnya tanah mungkin. Tanah kita tuh sakit karena sudah berpuluh-puluh tahun pupuknya itu pupuk anorganik, kimia. Sehingga itu berpengaruh terhadap rendahnya unsur hara yang ada di tanah. Sehingga ketika kita menanam, ya, produksi dari pertanian itu
tetap akan berkurang. Itu permasalahan kita, ya. Yang ketiga, permasalahan pertanian itu adalah luas lahan pertanian sekarang sudah mulai berkurang, ya. Karena memang dibangun, ada bangunan-bangunan, ada pabrik, ya. Nah, sementara pengalihan pencetakan sawah baru yang harusnya SOP kalau misalkan tuh dibangun gedung, harus diganti dong gitu. Selama ini pencetakan sawah baru ini tidak berhasil, ya. Di Jawa Barat Dan ya Cianjur begitu. Nah, kemudian jumlah penduduk yang semakin besar, sementara pangan berkurang. Ini juga menjadi permasalahan kita. Begitu. Nah, kemudian hal yang terpenting yang sekarang sih sebetulnya hal yang terpenting ini sudah mulai terpikirkan oleh pemerintah provinsi khususnya adalah belum menggeliatnya regenerasi petani. Walaupun kan sekarang ada petani milenial dan segala macam, tapi mereka menggeluti pertanian, para milenial ini kurang tertarik. Kenapa kurang tertarik? Dua hal. Yang pertama, tidak menjanjikan masa depan, ya, seolah-olah seperti itu, begitu. Yang kedua, alat atau mesin pertaniannya itu masih manual, masih pakai pacul, kan itu tidak tertarik oleh generasi muda. Ya, nah ini dua hal yang generasi muda kita kurang tertarik. Inilah permasalahan-permasalahan kehidupan dalam pertanian. Mungkin tadi ada beberapa kan ya, ada terkait dengan iklim sendiri kan, terkait juga dengan infrastrukturnya sendiri, lalu juga regenerasi nih. Nah, mungkin Pak yang awal dulu, menurut Bapak nih yang terkait dengan iklim lalu mungkin pertaniannya sendiri kan gitu. Menurut Bapak apa sih yang kedepannya harus dilakukan oleh mungkin pemerintah Provinsi Jawa Barat kan gitu terkait dengan sektor pertanian gitu. Yang pertama, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Pak Gubernur yang sekarang ini sangat luar biasa. 2025 dan 2026 ini infrastruktur jalan. Jadi jalan dulu perbaiki. Jalan desa. Karena kalau jalan-jalan ini kita perbaiki, sektor ekonomi ini bisa berjalan, dan bukan hanya sektor pertanian saja, ya, sektor ekonomi yang lain juga bisa berjalan. Karena kalau misalkan kita perbaiki pertanian, kalau sektor jalannya ini, infrastruktur jalan, jembatan tidak diperbaiki, ini juga akan berpengaruh terhadap permasalahan pertanian. Maka 2025 ini sektor infrastruktur, ya, kemudian sektor jembatan dalam hal ini sungai, itu perbaiki dulu. Setelah memperbaiki sektor dari infrastruktur itu, yang kedua adalah bagaimana pertanian ini adalah meningkatkan intensifikasi pertanian. Nah, apa yang dimaksud dengan intensifikasi pertanian adalah meningkatkan kualitas produksi pertanian. Jadi jangan dulu, walaupun lahan dari pertanian ini sudah berkurang, jangan dulu ekstensifikasi pertanian dulu, jangan pencetakan sawah baru dulu, tapi kualitas produksi pertanian ini yang harus ditingkatkan. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam peningkatan kualitas pertanian itu adalah irigasi. Ya. Jadi setelah infrastruktur, jalan, kemudian irigasi. Nah, itu nyambung ke pertanyaan kedua, irigasi infrastruktur tadi. Perbaikan irigasi ini sangat krusial. Karena kita tuh kemarin juga beberapa waktu lalu Bapak juga sempat meninjau lah kan gitu. Dan kondisinya juga memprihatinkan gitu. Betul. Nah, irigasi hampir ya samalah baik Jawa Barat dan di Cianjur ini ada tanda hujan. Padahal sumber airnya ada. Ya, itu permasalahan pertama dari irigasi. Ya, ada tanda pertaniannya tanda hujan, padahal sumber air ada. Contoh, kenapa pertanian itu bisa menjadi tanda hujan, padahal sumber air ada, sungainya ada. Cuma masalahnya sungai di bawah, pertanian di atas. Pendangkalan berarti.
Bukan, pertaniannya di atas, sungainya di bawah. Sehingga ini tidak bisa terairi. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana pompa air dari sungai itu ya dinaikkan ke atas. Dipompa, dan itulah dibutuhkan pompa air. Ya, naik ke atas, kemudian disitulah diairkan. Dan itu solusi pertama. Yang kedua adalah sumber airnya ada, ya, tapi irigasinya tidak baik. Ada yang jebol lah, ada yang penuh dengan sampah lah, ada yang irigasi itu sudah dibangun tapi tertimbun oleh oleh tanah ya. Nah, inilah permasalahan yang kedua dari irigasi. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbaiki irigasi. Ya, perbaiki irigasi yang jebol, kita perbaiki, begitu kan? Nah, sehingga bisa terairi. Cuma permasalahan yang ketiga dari irigasi ini adalah tidak ada pemeliharaan dalam irigasi. Bapak kemarin sempat menyinggung soal petugas itu ya? Betul. Pengairan irigasi atau ulu-ulu ya? Ulu-ulu. Gitu. Nah, dari sejak kalau tidak salah nih Presiden setelah Orde Baru turun ya, ulu-ulu itu kurang diperhatikan. Sehingga tidak ada pemeliharaan terhadap irigasi. Nah, oleh karena itu disinilah anggota DPRD baik provinsi ataupun daerah yang ada di Kabupaten Cianjur ini harus menganggarkan ya untuk petugas pemelihara irigasi. Dampaknya seperti apa, Pak? Tidak adanya petugas. Jadi kalau misalkan sekarang tidak ada petugas yang memelihara irigasi, ini akan dibiarkan. Tidak ada yang peduli terhadap irigasi. Misalkan ketika ada sampah dibiarkan karena tidak ada yang memelihara. Ketika misalkan rumputnya sudah tinggi, kemudian tanahnya masuk ke dalam irigasi sehingga terjadi tanah itu muncul ke atas di dalam irigasi itu sehingga terjadi pendangkalan irigasi, itu tidak ada yang memelihara. Disinilah perlu ada petugas. Nah, makanya kalau misalkan nanti ya solusi dari ulu-ulu ini mungkin kepala-kepala desa ini minimal gotong royong lah, ada kelompok-kelompok tani bergiliran. Walaupun misalkan tidak ada honorarium gitu kan, tapi kan ini kepentingan bersama untuk pertanian, bergotong royong dalam sepekan itu gantian siapa yang akan memelihara. Itu mungkin solusi awal seperti masing-masing kelompok tani itu dibagi. Betul, piket lah gitu ya. Piket untuk memelihara itu. Ya. Nah, ini solusi-solusinya. Karenanya intensifikasi yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah irigasi dulu. Irigasi sungainya diperbaiki sehingga aliran air itu bisa lancar. Itu yang pertama dari irigasi. Kemudian yang kedua ya, setelah irigasi ini kalau misalkan kualitas mereka menanam sudah baguslah, banyak pelatihan segala macam. Baru termasuk tadi irigasi pompa air. Pompa air ya. Dua itu berarti. Ya, pompa air. Jadi kalau misalkan memang dibutuhkan ada pompa air, sumber airnya ada, ngebor ke bawah, kemudian dialirkanlah ke sawah-sawah. Itu juga menjadi sebuah solusi. Makanya tahun 2025-2006 ini selain infrastruktur sedikit-sedikit ya kita perbaiki irigasi khususnya yang ada di Cianjur ya. Nah, kalau sudah irigasi ini sudah diperbaiki, maka yang berikutnya adalah kemudahan ya mendapatkan pupuk. Ya, kemudahan mendapatkan pupuk. Nah, ini kan regulasi tentang pupuk ini urusan pusat, tidak di provinsi dan tidak di daerah. Nah, inilah Kementerian Pertanian sekarang sudah mulai ada perubahan-perubahan
kemudahan dalam pupuk ini, walaupun belum semuanya. Salah satu keluhan dari petani itu bukan petani beras saja, tapi dalam pupuk ya, tapi tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura, iya. Tidak ada subsidi pupuk untuk hortikultura, tanaman hortikultura. Ini masalah. Jadi sekarang ini lebih diprioritaskan itu tanaman pangan dulu. Pangan dulu ya. Ya, padi gitu. Itu kemudahan pupuknya sekarang sudah diperbaiki. Nah, mudah-mudahan sih, saya sangat berharap subsidi pupuk untuk tanaman hortikultura juga ini dimudahkan. Jangan sampai nol. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Tapi ada gitu. Tanaman hortikultura itu apa? Ya sayuran, bunga. Iya. Ya, sayuran kan butuh gitu. Nah, setelah kemudahan pupuk adalah pemahaman mensehatkan tanah. Kembali kita ke alam. Ya. Pupuknya sekarang kembali kepada organik. Untuk memulihkan tanah, ya, memulihkan tanah menjadi sehat, ini perlu waktu, perlu kesabaran para petani, dan perlu zonasi dulu, ya, karena butuh bertahap, gitu. Karena kalau misalkan dari anorganik kimia ke organik itu pasti tanah itu membutuhkan adaptasi, sehingga bisa jadi produksi pertanian itu akan menurun ketika ada perubahan. Nah, di sinilah perlu kesabaran. Maka ya harus ada zonasi dulu gitu. Misalkan daerah mana dulu gitu kan. Nah, sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat ada perda baru. Apa itu, Pak? Kalau tidak salah nomor 12 tahun 2024 tentang pupuk organik. Ya. Tahun 2024. Cuma peraturan gubernurnya belum ada. Oh, belum ada. Sehingga secara teknis ini belum bisa bergulir. Tapi pemerintah daerah dimanapun ini harus siap, termasuk Kabupaten Cianjur. Ketika pergubnya sudah ada dan itu harus diadaptasikan, dan ini perlu pemahaman yang sama dari para petani. Ya. Kemudian juga kekompakan yang sama dari para petani untuk beralih, karena mau tidak mau kita harus kembali menjadi zona hijau. Tapi itu kan bukan hal yang mudah, Pak. Merubah pola itu kan gitu. Makanya di perda itu ya itu 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun dalam isi perdanya itu. Nah, cuma 20 tahun itu akan dimulai kapan? Nah, belum tahu kan? Karena pergubnya belum ada turunannya kan gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ini bisa terjadi, ini luar biasa. Nah, karenanya sekarang dengan kekurangan stok beras, ya, dalam artian stok beras dari sawah yang ada. Kekurangan stok beras, kekurangan yang ada tuh kenapa? Pertama tadi produksinya tidak maksimal. Yang harusnya misalkan panen itu dalam setahun itu 3 kali, untuk tanda hujan itu kan 2 kali panen dalam setahun. Kalau yang airnya mengalir bagus kan dalam setahun 3 kali. Nah, bagaimana tadi dalam setahun ini panen bisa 3 kali? Tadi itu irigasi diperbaiki. Nah, kalau misalkan stok berasnya itu mulai berkurang, maka kita harus berpikir bersama-sama adalah kembali lagi, khusus Cianjur nih, adalah padi gogo, padi huma, ada di hutan-hutan, ya, agroforestry. Jadi menyatukan antara tanaman tanaman hutan dengan tanaman biasa, ya. Nah, di hutan-hutan itu kan masih alami, beda dengan padi. Jadi artinya humus-humusnya itu masih kuat,
sehingga tanahnya itu masih subur. Oke. Maka disitulah bagaimana kita menanam padi gogo. Dan Kabupaten Cianjur konon katanya itu menanam padi gogo itu dari sejak dulu. Sejak dulu. Iya, dan itu tidak membutuhkan pupuk kimia. Karena tanahnya itu subur dari humus-humus yang ada. Oke. Nah, Kabupaten Cianjur ini lahan kritisnya itu luas. Saya lupa lagi jumlahnya ya. Oke. Sangat luas gitu. Nah, bagaimana lahan-lahan kritis ini selain pertama ditanam tanaman perkebunan, ada kopi, ada cengkeh, ada kakao, misal ya. Kemudian juga ada aren. Ya, sekarang kan aren ini bisa rekayasa genetik ya. Begitu. Nah, selain tanaman perkebunan yang akan menghasilkan panennya setahun sekali, ya, maka tanamilah salah satunya dengan padi gogo. Oke. Ya, padi gogo itu misalkan dalam setahun 2 kali, kan bisa tumpang sari di situ. Artinya tanaman pangannya dari segi padi itu bisa melahirkan dalam setahun minimal 2 kali. Tanaman perkebunannya bisa menghasilkan setahun sekali. Oke. Kan ini bisa meningkatkan pendapatan para petani. Iya, iya. Gitu. Jadi bisa ada sebut apa ya? Jadi tambahan mungkin ya gitu. Betul. Jadi yang bisa 3 kali dalam satu tahun 3 kali panen. Betul. Ada juga yang bisa 2 kali panen kan gitu. Jadi setiap periode itu sama setahun itu full gitu. Betul. Nah, dan sebentar. Okay. Dan itu ya, inilah kalau misalkan ini dijalankan ya, dalam 3 tahun ke depan kita bisa surplus padi, beras maksudnya. Sehingga disitulah akan melahirkan swasembada beras. Nah, berkaitan dengan tadi fokus ke sana, beberapa hari yang lalu juga ada Kementerian Pertanian juga sudah melakukan ada penyerahan bibit. Betul. Gitu kan gitu di beberapa wilayah lah kan gitu. Betul. Di Cianjur sendiri gitu. Nah, tapi Pak yang mau saya mungkin minta tanggapan Bapak gitu. Kita tuh kan beberapa waktu lalu pemerintah Kabupaten juga sempat akan berencana khususnya Pak Bupati itu ketika ditanya terkait dengan swasembada pangan gitu. Salah satunya mencetak lahan sawah baru gitu. Nah, menurut Bapak nih dengan kondisi yang ada saat ini gitu, apakah kebijakan itu meskipun belum gitu, baru mau rencana, bisa dibilang tepat dengan kondisi yang ada saat ini, atau apa dulu yang harus dilakukan nih sebelum mencetak sawah baru kan gitu? Betul. Karena tadi Bapak menyinggung produktivitasnya, intensifikasi segala macam gitu. Betul. Jadi begini, pencetakan sawah baru itu perlu. Oke. Tapi sebelum pencetakan sawah baru itu dilakukan, perbaiki dulu kualitas pertanian yang ada. Ya. Dengan dari berbagai aspek tadi itu irigasinya diperbaiki, akses jalan diperbaiki, ya. Kemudian kualitas pertanian, kemudahan pupuk, ya, itu diperbaiki. Kalau nanti bisa menjadi surplus, itu baru pencetakan sawah baru. Kenapa? Jangan dulu pencetakan sawah baru. Karena yang namanya program pencetakan sawah baru itu pertama menggunakan APBD. Oke. Ya. Daripada APBD dipakai untuk pencetakan sawah baru, mendingan APBD-nya dipakai untuk meningkatkan kualitas pertanian. Faktor pendukungnya pendukung itu. Setelah kualitas pertanian ini bagus, baru kita anggarkan dari APBD ini pencetakan sawah baru. Nah, itu satu. Yang kedua, pengalaman ini nggak tahu kelemahannya di mana. Sejak saya menjadi anggota DPRD dari tahun 2024,
ada program pencetakan sawah baru itu gagal. Nah, artinya khawatir APBD dipakai pencetakan sawah baru, kualitas pertanian tidak dibangun, ya. Akhirnya APBD-nya mubazir, kualitas pertaniannya juga tidak meningkat. Jadi mendingan sekarang kualitas pertaniannya diperbaiki dulu dengan APBD yang ada, ya. Dan setelah itu baru pencetakan sawah baru, sehingga kebutuhan pangan itu tetap terpenuhi. Jadi basicnya dulu ya. Betul. Lahan yang ada dulu nih. Betul, kan gitu. Walaupun sudah mulai berkurang, tapi yang berkurang itu tingkatkan kualitas produksinya gitu. Oke. Pak, mungkin harapannya ke depan Pak terkait dengan sektor pertanian di Jawa Barat secara umum maupun spesifik khususnya di Cianjur gitu Pak. Harapan saya Cianjur ini kembali kepada daerah pertanian. Jangan dilupakan, sehingga kita bisa kembali kepada alam, kembali bisa memenuhi kebutuhan dari dalam. Nah, karenanya berbicara masalah pertanian tidak cukup bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian itu sendiri, tapi setelah itu ini akan dijual kemana, sehingga bisa menghasilkan, baik menghasilkan menghasilkan penghasilan kepada petani ataupun kepada PAD. Nah, ini ada satu program yang menurut saya ini perlu ada kajian atau perlu kita podcast lagi tentang beli Cianjur. Beli Cianjur. Maksudnya hasil-hasil pertanian itu dibeli oleh kita gitu. Oh, oke. Ya, dibeli oleh kita. Contoh, kita kan misal punya padi yang di warung Padang itu apa? Pandanwangi. Itu kan terkenal. Iya. Tapi kenapa produksi dari Pandanwangi itu kurang? Karena juga bingung ngejualnya kemana. Iya, pasarnya itu. Ya. Kalau sekarang kita mulai dari para pejabat membeli beras hasil petani, ya, atau misalkan masyarakat konglomerat yang ada di Cianjur beli produk pertanian, hasil maksudnya, ya, hasil pertanian ini sangat luar biasa, sehingga ini akan memacu roda dari pertanian sendiri. Jadi gerakan itu ya, beli Cianjur itu ya. Beli Cianjur. Gitu. Dan ini harus digerakkan oleh pemerintah daerah. Oh, iya. Contoh, kita bisa menghasilkan misalkan hortikultura, ya. Kan bukan Cipanas saja. Iya. Ada Sukanagara, ada Takokan. Ya. Mereka akhirnya dijualnya keluar Cianjur, sehingga kebutuhan kita ini di sini kurang dan hasil penjualannya pun rendah. Tapi kalau misalkan kita hasilnya dari kita, dibeli oleh kita dan untuk kita. Nih kalau kita berbicara masalah pertanian secara luas, itu baru pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Iya, belum yang lain ya. Belum peternakan, belum perikanan. Cianjur punya potensi perikanan yang sangat luar biasa. Apa? Cirata. Ya. Pemerintah provinsi ini kan memang kewenangan provinsi. Tapi kalau misalkan kita lobby antara pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dengan pemerintah provinsi, sekarang dengan efisiensi, yuk kita sama-sama mengelola Cirata itu gitu, ya, pemeliharaannya dan segala macam. Saya yakin PAD untuk provinsi, PAD untuk Cianjur bisa dapat dari situ. Amin. Belum peternakan. Ironis enggak? Pemerintah provinsi punya balai sapi perah di Cianjur. Di Bunikasi. Tapi kenapa hasilnya itu bukan ke Cianjur, malah ke Garut.
malah ke daerah yang lain dari provinsi. Di sini kan membesarkan ya. Jadi dari anak sapi pendet ya, kemudian dibesarkan walaupun tidak langsung menghasilkan sapi perahnya langsung. Pengembangbiakan di sini. Gitu. Tapi itu kan ada yang dikegarutkan, ada yang ke Lembang. Pasarkan ya. Kenapa nggak di Cianjur sendiri? Kenapa tidak di Cianjur? Ketika mereka bikin di sini, harusnya untuk di daerah kan? Gitu. Artinya adalah bagian untuk Cianjur. Ya. Minimal kan menekan harga di pasar juga kan, stok juga. Nah itu, ini makanya sangat ironis. Sebetulnya kalau berbicara masalah membangun pertanian di Cianjur sangat luar biasa. Dan berarti banyak harus dibenahi. Betul. Gitu. Ya, Pak Dan, terima kasih banyak. Ini kalau bicara pertanian pasti nggak selesai kan gitu. Banyak ya. Tadi belum selain dari bukan hanya bicara terkait dengan sawah, padi kan, tadi ada peternakan, ada perikanan kan gitu. Bahkan ada juga hortikultura kan, ada bunga segala macam gitu. Nah, tapi kalau mungkin bisa saya simpulkan, tadi itu ada beberapa poin lah. Pertama itu terkait dengan kualitas pertaniannya dulu kan gitu. Dari mulai secara faktor pendukungnya, akses jalan yang bagus, agar mungkin petani atau mungkin masyarakat itu bisa menjual hasil panennya kan gitu. Lalu juga irigasinya, ketiga pupuknya kan gitu. Nah, keempat regenerasi. Gitu, jangan sampai ke depan nggak dari petani gitu, karena sekarang udah mungkin ya berusia sudah lanjut semua kan gitu. SMK pertaniannya ada, tapi tidak tersalurkan. Kan gitu. Ya, dengan berbagai hal yang disampaikan tadi, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi kan gitu, bukannya Jawa Barat termasuk juga di Cianjur sendiri kan gitu Pak gitu. Seiring dengan program swasembada pangan dari pemerintah pusat gitu. Terima kasih Pak Dadan sudah menyempatkan waktu berbincang dengan kami Cianjur Express di Podcast Express. Mudah-mudahan masyarakat dan juga Sobat Cirek bisa tahu kan gitu, atau mungkin juga bisa mengetahui ternyata sekompleks ini loh permasalahan pertanian gitu. Kita nanti kembali lagi di program Podcast Express berikutnya. Mudah-mudahan bisa nanti kembali dengan Pak Dadan dengan tema yang berbeda, dengan waktu yang juga berbeda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.